tulis dari kota Serang, Banten, itu salah satu contoh. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa tulis seperti itu jikalau saudara terberkati. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Bu Rayatu, shalom. Bu Rayatu ini juga dari Tangerang kalau tidak salah, ya. Nah, itulah fungsinya saudara menulis kota. Saya bisa mengingat kota-kota dari mana saudara mengikuti. Bu Acan Lim, terberkati setiap hari. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Thank you. Dari Kapuk, Jakarta, ya, Matahari Timur, dari Biak, Papua. Tuhan memberkati ibu selalu dalam setiap kehidupan ibu di Papua. Ya, jadi berkat di tanah Papua tentunya buat setiap teman-teman semua juga yang ada di Papua. Ya, Bu Sinta Manik, shalom dari Tangsel, dari Tangerang Selatan. Tangselnya di mana Bapak Ibu Saudari? Bu Sinta Manik, apakah di Tangerang, apakah di Serpong, apa di Pamulang dan lain sebagainya. Ya, shalom ya Bu Sinta Manik dari Tangsel, dari Tangerang Selatan. Tuhan memberkati. Bu Mei, terberkati setiap hari dari Batam. Gimana kabarnya Bu Mei? Kepulauan Riau, Batam. Tuhan memberkati ya Ibu. Semangat selalu ya untuk Bu Mei di Batam sana. Bu Eni juga semangat selalu ya dari Jepara. Tuhan memberkati. Apa kabarnya kota Jepara? God bless you ya Bu Eni. Semangat selalu. Om Asih dari Nganjuk, Jawa Timur. Pak Ponco ini ya. Tuhan memberkati Pak Ponco. God bless you. Tuhan memberkati selalu kehidupan Pak Ponco. Memberikan kekuatan, kesehatan di dalam setiap kehidupan Pak Ponco. Ya, memberikan berkat-berkat Tuhan tentunya. Biarlah berkat-berkat Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan Pak Ponco dan keluarga ya. Tuhan memberkati. Bu Nuyanti, gimana Ibu kabarnya dari Kebumen, Jawa Tengah? Ya, semangat selalu orang-orang Kebumen. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dari Kebumen. Haleluya. Yang di YouTube mana nih Bapak Ibu Saudari? Adakah komentar-komentarnya? Yang di YouTube ini memang penonton-penonton yang setia semua Bapak Ibu Saudari ya. Ya, Bapak Ibu Saudari juga bisa tulis di YouTube ya. Kalau saudara terberkati, terberkati setiap hari dari kota saudara. Shalom ya Bu Nuyanti, Bu Londo, shalom atau Pak Londo, shalom. Tuhan memberkati. Bu Margareta Sumarmi dari Karanganyar, Tuhan memberkati. Haleluya. Oh Pak Agus, shalom. Salam kenal Pak Agus dari GKJW, Gereja Kristen Jawa ya, betul ya, Sidoarjo, Jawa Timur. Tuhan memberkati ya. Pak Londo atau Pak Agus, Tuhan memberkati. Bu Ning, Tuhan memberkati dari Jogja. Tuhan memberkati. Oke, nanti didoakan ya Pak Londo supaya mendapatkan pekerjaan melayani di gereja sebagai koster. Semangat selalu ya Pak Londo di GKJW ya. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya di Sidoarjo tentunya, menjadi berkat buat umat di sana. Kita percaya kita melayani Tuhan mau sebagai apapun dalam setiap profesi-profesi kita semua ya. Amin. Bu Rayatu dari Cipondo, Tangerang, Tuhan memberkati. Bu Sunarti dari Malang, Tuhan memberkati ya setiap kita semua. Bu Sinta Manik, oh ya, Tangselnya di Pamulang ya. Tuhan memberkati Bu Sinta Manik. Bu Monik dari Bitung, Sarawak, Malaysia. Bitung kan juga ada di Manado ya, di Sarawak di Sarawak juga ada Bitung ya, berarti ya kota Bitung, Sarawak, Malaysia. Berarti Sarawak itu seperti provinsi ya. Kalau di Malaysia ya Bu Monik ya, seperti provinsi seperti kami di Jawa Barat, provinsinya Jawa Barat, kotanya Depok, ada beberapa kota di Jawa Barat. Ya berarti Sarawak itu seperti itu ya, provinsi Sarawak, kota-kotanya termasuk ada Bitung ya. Bu Agnes Simba tuh biasanya juga dari Sarawak ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Bu Mei, puji Tuhan baik ya, Tuhan memberkati. Bu Ira Puspita, gimana kabarnya dari Banyuwangi? Tetap semangat ya di dalam setiap kehidupannya mengiring Tuhan. Ya, apa kabarnya Ibu Puspita dari Banyuwangi? Semangat selalu orang-orang Banyuwangi ya. Jadi kalau lagi lelah dalam setiap hidup, langsung ke Bali, naik kapal Bapak Ibu Saudari, karena di ujung itu ya, langsung naik kapal ke Bali, fresh lagi pulangnya sore Bapak Ibu Saudari ya. Salam ya Bu Ira Puspita dengan keluarga besar di sana, dengan Bapak, dengan anak-anak. Tuhan memberkati. Bu Rosintan, Ros dari Bandung. Bandungnya di mana Ibu? Tuhan memberkati ya. Dari kota Bandung ya, Bu Rosintan Ros, Tuhan memberkati. Teman-teman semua yang dari Bandung. Upper Room Glory, ini Ibu Gembala. Nah Bapak Ibu Saudari, channel Upper Room itu channelnya Ibu Gembala. Nah saudara bisa ikutin ya, bisa follow channel Ibu Gembala. Terberkati setiap hari dari Depok. Bu Nuyanti, Tuhan memberkati ya. Bu Sinta Manik, amin, Tuhan Yesus memberkati pastor beserta keluarga. Tuhan memberkati. Ini benar-benar loh penonton di YouTube, nggak ada yang komentar Bapak Ibu Saudari ya. Ya, haleluya. Ya teman-teman semua, penonton-penonton di YouTube juga shalom buat kalian semua. Apakah ada orang di sana Bapak Ibu Saudari? Jangan lupa kalian berkomentar juga ya di YouTube juga ya. Haleluya.
Tuhan memberkati setiap teman-teman semua. Bu Monica Gekcu, betul Pak? Ibu Monica Gekcu dari mana? Tuhan memberkati ya, maaf ya tadi. Oh, dari Kalimantan Barat, Pontianak, Ketapang. Tuhan memberkati ya teman-teman semua juga dari Pontianak, Kalimantan Barat ya, khususnya dari Ketapang. Tuhan memberkati. Bu Ira, kabar baik, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat kalian semua. Ya, haleluya. Sesi sapa menyapanya cukup dulu ya Bapak Ibu saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita ini hidup di zaman dengan akses informasi terbanyak dalam sejarah, dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara dan saya hidup di zaman dengan akses informasi terbanyak dalam sejarah manusia. Ada YouTube, saudara bisa tonton motivasi-motivasi di sana. Di TikTok juga sama, banyak motivasi-motivasi di IG, FB dan lain sebagainya. Saudara, ada podcast-podcast mengenai kesehatan mental yang saudara bisa ikuti. Ada konseling online, ada aplikasi meditasi, ya Bapak Ibu saudara dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, banyak akses informasi dalam setiap kehidupan kita, khususnya manusia yang hidup hari-hari ini. Kita hidup di zaman dengan akses informasi terbanyak dalam sejarah. Tetapi Bapak Ibu saudari, yang menyedihkannya bahwa angka depresi, angka kecemasan justru itu tertinggi sepanjang masa. Banyak manusia memiliki depresi, memiliki kecemasan. Justru tingkat kecemasan dan depresi itu justru tertinggi sepanjang masa juga. Walaupun akses informasi banyak, tetapi juga Bapak Ibu saudari, baik depresi dan kecemasan itu menjadi tertinggi sepanjang masa. Mengapa hal ini terjadi? Saudara, ya karena kita mengobati otak saja, tetapi mengabaikan roh. Saudara, banyak dari kita hanya mau mengobati di otak saja, tetapi mengabaikan spirit, mengabaikan roh. Kita memperbaiki kimia di dalam setiap tubuh kita, tetapi kita membiarkan benteng roh jahat berdiri kokoh di dalam setiap pikiran-pikiran kita itu. Coba jujur, berapa banyak dari kita yang hari-hari ini atau malam tadi lebih sering bergulir di layar handphone daripada saudara bertelut untuk berdoa? Berapa banyak dari kita yang lebih percaya pada strategi-strategi psikologi daripada kuasa di dalam setiap doa, khususnya di dalam roh Bapak Ibu saudari. Bahkan ketika saya mengajak umat ya offline, khususnya Bapak Ibu saudari, untuk berdoa, saudara jemaat-jemaat yang biasanya hadir itu setiap hari Minggu, tetapi kalau berdoa, diajak berdoa, itu malasnya minta ampun. Ya, entah karena kesibukan, entah karena kemalasan, nggak ada passion untuk berdoa di dalam setiap kehidupan mereka. Padahal rumah dekat, sama-sama satu kota Depok, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika diajak untuk berdoa, wah malesnya minta ampun Pak Bu. Ya, malesnya minta ampun. Ya, di dalam setiap hidup mereka, mereka lebih senang melakukan setiap kesibukan mereka, atau mereka lebih senang hanya ada di rumah menggulirkan tadi layar handphone, scroll daripada berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak anti sains di dalam setiap kehidupan pelayanan saya, tetapi saya juga percaya ada perang yang tidak bisa dimenangkan Bapak Ibu saudari hanya dengan positive thinking dalam setiap hidup saudara. Amin. Ada perang di dalam setiap kehidupan saudara yang tidak bisa dimenangkan oleh positive thinking, saudara. Dan perang itu hanya bisa dimenangkan di ruang-ruang doamu, di kamar-kamarmu. Itulah kamar perangmu, di mana kalian berlutut menyentuh lantai, dan kemudian Bapak Ibu saudari, spirit kita, roh kita dapat menyentuh tahta surga. Ketika saudara berlutut menyentuh sampai lantai, setiap lutut-lututmu itu. Saudara, mari kita berhenti berpura-pura kuat di dalam setiap hidup kita semua. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk bertelut, bukan untuk kalah dalam setiap hidup saudara, tetapi untuk bertelut, untuk berlutut, sehingga Bapak Ibu saudari, saudara bisa menang dalam perjalanan imanmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, saudara, menangkanlah setiap peperangan mental itu dan kerohanian lewat lutut yang berdoa. Menangkanlah Bapak, Ibu, saudara ini kasih oleh Tuhan. Karena saya percaya tingkat stres hari-hari ini, tingkat depresi hari-hari ini, tingkat serangan kecemasan, anxiety, saudara, itu berada di level tertinggi dalam sejarah manusia. Banyak orang bertarung melawan pikiran-pikiran intimidasi setiap hari. Jadi saudara, pesan ini khususnya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa medan pertempuran utama kehidupan kita itu ada di dalam pikiran maupun roh kita. Bahwa strategi terbaik untuk memenangkannya bukan dengan kekuatan otot, ya, atau logika di dalam setiap hidup saudara, melainkan tentunya di ruang-ruang doamu, di kamar perangmu. Saudara, milikilah lutut yang bertelut. Milikilah lutut, Bapak, Ibu, saudari, untuk berdoa, ya, untuk saudara berlutut bertelut di hadapan Allah. Saudara, itulah doa, ya. Doa itu adalah senjata ofensif untuk menghancurkan setiap benteng-benteng intimidasi daripada si jahat. Saudara-saudari yang terkasih, Efesus 6 ayat ke-18. Kita buka Alkitab kita. Efesus 6 ayat 18. Saya bacakan buat kita semua, ya. Efesus 6 ayat 18, demikian firman Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ya, saudara hidup di zaman yang paling menekan dalam sejarah manusia. Saudara, data global itu menunjukkan tingkat stres, tingkat depresi, gangguan kecemasan mencapai rekor tertinggi. Jutaan orang bergumul setiap malam dengan pikiran-pikiran yang membisikkan setiap hidup mereka. Kamu tuh tidak cukup baik. Semuanya itu akan hancur dalam setiap hidupmu. Tidak akan ada jalan keluar dalam setiap kehidupanmu. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita bahwa medan pertempuran utama bukan di luar, melainkan di dalam. Ya, bukan di luar, tetapi di dalam pikiran kita, dalam spirit kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Makanya tadi Efesus pasal 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, ya Bapak, Ibu, saudari, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua. Seorang jenderal perang pernah berkata, jika kamu bisa menguasai peta pikiran musuh, kamu sudah memenangkan sebuah pertempuran. Jika kamu bisa menguasai peta pikiran musuh, maka kamu sudah memenangkan separuh pertempurannya, kata jenderal itu. Dan si iblis juga tahu, Bapak, Ibu, saudari, perkataan jenderal itu. Itulah sebabnya si iblis menyerang pikiran-pikiran kita setiap hari dengan benteng-benteng intimidasi. Dia memberikan ketakutan, dia memberikan keraguan, dia memberikan keputusasaan, dia memberikan amarah, dia memberikan kecanduan di dalam setiap pikiran-pikiran kita. Dan hanya ada satu kamar perang atau war room yang tak pernah bisa ditembus oleh musuh dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu ketika lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Lutut yang bertelut di hadapan Tuhan, saudara, itu tidak bisa ditembus oleh musuh. Karena doa bukanlah pelarian dari realitas, tetapi doa adalah serangan ofensif untuk menghancurkan setiap benteng-benteng si iblis di dalam setiap pikiran-pikiran kita semua. Maka saya mau mengajak pada kesempatan hari ini, saudara, milikilah lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua, pahamilah bahwa medan pertempuran di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, yaitu ada di dalam pikiran dan spiritnya. Ada di dalam pikiran dan rohnya.
Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami meruntuhkan setiap siasat orang dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Saudara, kata benteng di sana dalam bahasa Yunaninya adalah okuroma. Okuroma. Benteng itu artinya kubu pertahanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam konteks mental itu adalah pola pikir yang salah, yang sudah mengakar. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, ada pola pikir yang keliru, yang salah, yang telah mengakar bertahun-tahun di dalam setiap kehidupan orang-orang, ya, di dalam setiap kehidupan manusia. Itulah benteng Bapak Ibu Saudari, kubu pertahanan musuh, okuroma itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, contohnya seperti apa? Ya, contohnya benteng modern hari-hari ini. Saudara berkata seperti ini, aku tidak berharga. Inilah benteng penolakan. Kalau saudara berkata di dalam setiap kehidupanmu, aku tidak berharga di dalam setiap kehidupanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau ada orang-orang yang berkata aku tidak berharga, itulah benteng penolakan. Itulah pola pikir yang salah. Saudara, itulah benteng, itulah kubu pertahanan musuh di dalam setiap pikiran-pikiran kita. Lalu kemudian benteng modern hari-hari ini, wah tidak ada masa depan dalam setiap kehidupanmu. Wah tidak ada masa depan dalam setiap kehidupanku. Itulah benteng keputusasaan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin ada yang berkata, Allah itu tidak peduli atas setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Inilah benteng ketidakpercayaan di dalam setiap kehidupan manusia hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu mengenali ada peperangan di dalam setiap mental, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Lalu kemudian Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Saudara, pikiran itu adalah pintu masuk utama bagi si iblis masuk ke dalam setiap hati dan jiwamu. Maka Bapak Ibu Saudari, kalau Amsal 23 ayat 7 mengatakan demikian, sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Saudara, iblis itu tidak bisa memiliki jiwa kita karena Anda milik Kristus. Tetapi dia bisa menyewa setiap ruang dalam pikiran-pikiran kita jika saudara tidak waspada. Ya, iblis tidak bisa memiliki jiwa saudara dan saya karena Bapak Ibu Saudari, jiwamu dan jiwaku telah ditebus oleh karena Kristus. Tetapi ingat, iblis itu bisa menyewa, ya, dia bisa menyewa ruang di dalam pikiran-pikiran kita jika kalian tidak waspada dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, setiap dosa, setiap ketakutan, setiap kecemasan di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara-saudari yang terkasih, itu selalu dimulai dari yang namanya sebuah pikiran. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, setiap dosa, ketakutan, kecemasan selalu dimulai dalam pikiran. Bukan dari tindakan tetapi dari pikiran terlebih dahulu. Maka jaga setiap pikiran kita, karena pikiran adalah pintu masuk utama daripada si iblis. Amsal 23 tadi ayat yang ke-7 ya. Sebab seperti orang berpikir dalam hati, demikianlah ia. Saudara-saudari yang terkasih, maka saya mau mengajak, mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pahamilah medan pertempuran utama bagi setiap orang-orang percaya ada di dalam pikiran dan rohnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, lalu kemudian saudara diingatkan, siapa musuh kita di sana? Musuh kita bukan manusia, tetapi musuh kita, Efesus 6 ayat 12 dikatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Saudara yang terkasih, musuh utama dalam setiap kehidupan orang-orang percaya bukan pasanganmu, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan keluarga besarmu, bukan teman-teman di gerejamu, bukan orang-orang luar, bukan sesamamu manusia.
walaupun kita tidak sefrekuensi dalam kekristenan, mungkin saya orang Kristen, mungkin saudara juga ada yang bukan Kristen di sini, ya Bapak Ibu Saudari. Walaupun kita tidak sefrekuensi, ya kita tidak satu server, tetapi kita masih sesama manusia. Musuh utama kita bukan orang yang berlainan agama dengan kita, tetapi musuh kita yang utama adalah roh-roh jahat yang mengoperasikan ketakutan, yang mengoperasikan kebohongan melalui setiap pikiran-pikiran kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih lihat Tuhan, itulah Alkitab sampaikan ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa musuh utama adalah spirit-spirit, roh-roh jahat yang mengoperasikan ketakutan dan kebohongan-kebohongan melalui setiap pikiran-pikiran kita. Saudara yang terkasih, maka saya mau mengajak kita semua, pahamilah siapa musuh saudara dan saya. Lalu kemudian saudari, saya mau mengajak setiap hidup saudara bahwa kecemasan itu, itulah sebagai senjata si iblis. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kata khawatir dalam bahasa Yunaninya adalah merimnao, yang artinya, ya Bapak Ibu Saudari, terbagi, terpecah. Kalau dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, berarti saudara Rasul Paulus ingin mengingatkan, janganlah kamu, ya Bapak Ibu Saudari, pikiran-pikiranmu itu terbagi, terpecah. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, jangan sampai terdistrak dalam setiap hidup saudara. Ya, padahal setiap pagi saudara bisa mencari wajah Tuhan. Setiap malam saudara bisa berdoa di hadapan Tuhan. Jangan saudara terdistrak dengan masalah-masalah, dengan kesibukan-kesibukanmu, sehingga pikiran saudara yang seharusnya belajar mencari Tuhan, saudara akhirnya terbagi dan akhirnya terpecah-pecah. Iblis ingin pikiran kita terpecah antara kebenaran firman dan kebohongannya. Udahlah, nggak apa-apa, pokoknya kan besok ada lagi channel Pastor Deso, besok ada lagi, hari Senin ada lagi, hari Selasa ada lagi. Udahlah, nggak usah ke gereja minggu ini, minggu depan masih ada kok, minggu depannya lagi masih ada kok. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi iblis itu ingin pikiran kita terpecah. Ya, dia akan berkata nggak apa-apa kok, banyak juga kok yang nggak ke gereja, banyak juga kok yang nggak berdoa setiap hari. Udah, nggak apa-apa. Ya sama seperti dia menggoda si Adam dan si Hawa. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, jadi sadari hal ini. Janganlah hendaknya kamu terbagi dan terpecah, karena iblis ingin pikiran kita terpecah antara kebenaran firman Tuhan dan kebohongannya. Bapak Ibu, stres itu dalam setiap kehidupan manusia itu adalah sinyal bahwa kita sedang berperang. Ya, ketika saudara dan saya stres, saudara, stres itu mengirimkan sinyal kepada kita semua bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu sedang di dalam peperangan. Saudara dan saya sedang berperang, tetapi banyak orang tidak menyadarinya dalam setiap kehidupan mereka. Maka saudara, saya mau mengajak kita semua, ya, pahami bahwa kecemasan itu adalah senjata bagi si iblis di dalam setiap kehidupannya untuk menyerang orang-orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat ya kata benteng di sana, ya di dalam bahasa aslinya Yunaninya okuroma. Saudara, benteng adalah kubu pertahanan musuh yang dibuat dari apa saja. Ada 3 jenis benteng di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kubu pertahanan musuh itu, saudara, dibuat dari logika manusia. Benteng-benteng pertahanan musuh itu dibuat dari logika manusia yang meninggikan diri melawan Allah. Contohnya, udahlah saya nggak perlu Tuhan, saya bisa kok atas ini sendiri. Saya bisa loh dengan gaji saya bisa loh dengan apa yang saya lakukan, saya bisa sendiri, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa atasi ini. Saudara, seringkali itulah yang menjadi pertahanan musuh, ya, dari logika manusia yang meninggikan diri. Padahal kamu dicolek saja nanti sakit, dicolek saja nanti Bapak Ibu Saudari sudah mulai, tubuh nggak enak di dalam setiap hidupanmu. Ya salah jalan saja bisa jatuh, ya salah sedikit saja. Manusia itu rentan Bapak Ibu Saudari, manusia itu rapuh di dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka mari jangan taruh logika manusia yang meninggikan diri melawan Allah yang hidup di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, benteng kubu pertahanan musuh, saudara, itu dibuat dari pikiran yang sudah mengkristal. Pikiran-pikiran yang sudah mengkristal,
yang menjadi keyakinan palsu dalam setiap hidupmu dan hidupku. Contohnya apa? Tuhan tidak mendengar doamu karena doamu, kamu berdoa tetapi kan kamu punya dosa di masa lalu. Saudara, ada yang berkata seperti itu di dalam setiap pikiran kita semua. Udahlah, Tuhan tidak mendengar setiap doa-doamu karena doamu itu ya nggak akan berlaku, nggak akan di dalam setiap kehidupanmu itu, karena ada dosa-dosa di masa lalumu yang belum kamu bereskan dan lain sebagainya. Udah nggak akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, akhirnya pikiran-pikiran ini sudah mengkristal menjadi keyakinan palsu, dan akhirnya saudara tidak berdoa di dalam setiap hidup saudara. Amin. Saudara yang terkasih, inilah benteng kedua, kubu pertahanan musuh yang dibuat dari pikiran-pikiran yang sudah mengkristal itu, sehingga menjadi keyakinan yang palsu di dalam setiap kehidupan saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kubu pertahanan musuh itu dibuat dari siasat iblis yang masuk lewat trauma. Siapa di sini yang punya trauma-trauma masa lalu? Saya rasa atau saya yakin ada di antara kita yang punya trauma-trauma masa lalu. Disakiti oleh orang tua, ya, dilakukan tidak benar di masa lalu, ada korban kekerasan, Bapak Ibu Saudara, entah korban bully, ya, entah korban kekerasan dari orang tua, ada korban kekerasan seksual dari orang lain di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, benteng kubu pertahanan musuh itu dibuat yang ketiga dari siasat iblis yang masuk lewat trauma. Contohnya apa? Aku tidak akan pernah bisa percaya lagi pada siapapun karena aku pernah dilukai, ya. Aku sudah pacaran berapa tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tiba-tiba ditinggal untuk menikah. Ada yang trauma karena itu, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehingga dia tidak akan pernah bisa percaya lagi pada siapapun dalam setiap kehidupannya. Saudara, itulah siasat-siasat iblis yang masuk lewat trauma. Belum trauma sama orang tuanya, belum trauma sama kenyataan masa lalunya, disakiti ya oleh pacarnya, disakiti oleh pasangannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, siasat si iblis ini harus kita pahami ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi itulah benteng ya Bapak Ibu Saudari yang dibuat. Ya, ada 3 benteng Bapak Ibu Saudari dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4-5. Ya, jadi saudara pahami hal ini. Maka kebenaran penting yang saudara bisa ambil dari benteng ini. Saudara, benteng-benteng ini tidak bisa dihancurkan dengan berpikir positif saja. Ya, benteng-benteng ini saudara tidak bisa dihancurkan dengan saudara berpikir positif saja, lalu kemudian saudara mengabaikannya dalam hidupmu, atau bahkan kalian Bapak Ibu Saudari, ya, saudara pokoknya dengan kekuatan dan kemauanmu sendiri, kalian Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ya kalian akan menghancurkan benteng-benteng itu. Tidak bisa dihancurkan dengan kekuatanmu sendiri. Maka senjata untuk menghancurkan setiap benteng-benteng ini hanya ada senjata ilahi. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, hanya ada senjata ilahi, yaitu doa dibarengi dengan perenungan firman dan dibarengi dengan penyertaan Roh Kudus dalam setiap hidup saudara, yang sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng itu. Jadi saudara, banyak-banyaklah bertelut di dalam doa, berlututlah dalam setiap doa-doamu, renungkanlah firman Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Ya, saya kadang bingung sama jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudari, sudah cari Tuhan seminggu sekali masih tidak memiliki waktu. Ya, saya memahami saudara punya kesibukan di dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau saudara dan saya tidak sibuk, saudara usahakan untuk saudara beribadah setiap hari Minggu. Usahakan setiap hari saudara malas-malasan, setiap minggu saudara juga malas-malasan. Apa yang mau diisi di dalam setiap hati dan pikiranmu? Saudara, mari, saya percaya saudara hanya senjata ilahi lewat doa, lewat firman, dan lewat penyertaan Roh Kudus, saudara yang sanggup Bapak Ibu Saudari meruntuhkannya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kemudian saudara, saya mau mengajak, mengapa stres dan kecemasan tadi ya sebagai peringatan dini dari surga di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, seperti Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kecemasan bukan hanya masalah psikologi dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, kecemasan adalah benteng rohani yang sudah diizinkan terlalu lama tinggal di dalam setiap hidup saudara.
Tuhan mengizinkan kita mungkin merasa cemas bukan untuk menghukum kita, tetapi Tuhan mengizinkan kita merasa cemas itu untuk mengingatkan bahwa ada perang yang belum kita lawan dengan doa kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, ya, Tuhan mengizinkan rasa cemas itu untuk mengingatkan saudara bahwa ada perang yang belum kita lawan dengan doa-doa di dalam setiap hidup saudara, dengan lutut yang berdoa. Maka mari Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah ada sinyal stres, ketika saudara ada sinyal cemas, itulah peringatan dini daripada sorga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, inilah yang pertama, saya mau mengajak kita semua, pahamilah medan pertempuran manusia ada di dalam pikiran dan spiritnya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 yang tadi kita baca, ya, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ada 3 kata kunci di sana yang perlu kita belajar. Yang pertama, dikatakan setiap waktu, ya, pantote dalam bahasa Yunaninya. Saudara, doa bukan sekedar kegiatan, tetapi doa seharusnya menjadi irama hidup. Ya, kalau dikatakan di sana dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, kan tertulis tuh di Efesus 6 ayat 18. Saudara, setiap waktu. Doa bukan sekedar kegiatan atau ritualitas di dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi doa adalah irama hidup. Katakan amin. Doa adalah irama hidup, seperti pernapasan Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tidak bernapas, pasti saudara mati. Makanya saudara, latihlah doa, sehingga doa itu menjadi irama hidup. Tanpa berdoa, saudara tidak bisa melakukan kegiatan di luar sana, dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ingat ya, doa itu bukan hanya sekedar saudara datang setiap Jumat malam, saudara berdoa di gereja, saudara datang ke bukit-bukit doa, ya, ke benteng-benteng doa, ya, ada juga kan, ada tempat-tempat di mana saudara bisa berdoa. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kalian semua, di salah satu kota, misalkan di Malang, di Salatiga, di Sukabumi, saya mengingat setiap, mungkin ada bukit-bukit doa di mana saudara bisa berdoa. Di Depok juga ada Bapak Ibu Saudari, ya, tempat orang itu berdoa jadi sunyi, ya, kita nggak diganggu dengan yang lain dan kita bisa berdoa di sana. Tetapi saya ingatkan, doa itu bukan sekedar kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi saudara, doa itu saudara bisa dilakukan setiap waktu, kapanpun, ya, karena doa menjadi irama hidup dalam setiap hidup saudara, seperti pernapasan rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maka berdoalah setiap waktu, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga doa itu menjadi irama hidup. Doa itu menjadi kayak seperti pernafasan rohani bagi saudara. Kalau saudara tidak berdoa, saudara mati dalam setiap hidup saudara. Saudara mati secara rohani dalam setiap hidupmu. Sebelum saudara ketik sesuatu di medsos, saudara sampaikan hanya di dalam hati nuranimu, apakah yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya mau memuaskan kognitifmu saja. Mungkin saudara tahu, oh ada kebenaran yang saudara mau pahami, lalu saudara coba paksakan di dalam setiap komentar-komentar itu. Akhirnya komentar-komentar itu melukai orang-orang di sekitarmu. Ya, orang-orang di luarnya mah nggak terluka Bapak Ibu Saudari. Nanti kamunya yang capek sendiri, ya, karena kamu Bapak Ibu Saudari bergerak bukan karena kerinduan hati Tuhan, tapi kamu bergerak Bapak Ibu Saudari itu hanya karena apa Bapak Ibu Saudari? Oleh karena kamu hanya mau menang-menangan saja dalam setiap hidupmu. Maka berdoalah setiap waktu daripada saudara berkomentar, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di sana juga dikatakan selain kita diingatkan untuk setiap waktu, ya, ada juga dikatakan di dalam roh, and pneumati, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, bukan doa ritual atau hafalan di dalam setiap kehidupan kita yang kita naikkan. Doa itu harus diilhami, doa itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan di dalam roh. Roh Kudus itu akan membimbing saudara untuk berdoa. Roh Kudus itu akan membimbing saudara untuk melawan benteng-benteng tertentu dalam setiap hidup saudara yang sedang diserang musuh. Ya,
Saudara nggak usah pusingin pikirin hidup orang lain dalam setiap hidup saudara. Misalkan kayak tadi ada komentar-komentar yang kontra dalam setiap kehidupan kita semua, nggak usah pusingin hidup dia, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita berdoa karena kita tahu kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya, kalau saudara mau pusingin hidup orang tersebut, berdoalah untuk keselamatannya. Ya, cukup sampai di situ. Tapi kita punya orang-orang di sekitar kita yang perlu kita doakan. Kita punya orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan, Bapak Ibu Saudari. Ya, kemalasan mereka, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita, entah itu jemaat-jemaat yang dilayani, entah itu keluarga besar kita. Saudara, kita punya tugas untuk membawa mereka di dalam doa-doa, sehingga Bapak Ibu Saudari kita dapat melawan benteng-benteng tertentu yang sedang diserang musuh. Ya, setiap orang-orang yang dipercayakan di sekitar kita itu, maka berdoalah ya di dalam roh, dalam setiap hidup saudara. Ya, bukan doa hafalan, bukan doa-doa ritual dalam setiap kehidupan saudara, tetapi berdoalah diilhami dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika beberapa minggu yang lalu anak saya yang sakit, mungkin juga banyak daripada Bapak Ibu Saudari yang berdoa untuk kesembuhan anak saya secara pribadi ya. Waktu minggu lalu kena DBD, Bapak Ibu Saudari, mungkin ada yang berdoa ya, ada yang diilhami, ada yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ada salah satu jemaat yang istri saya testimoni, dia bercerita, ya ibu, saya ini mendoakan ibu pagi, siang, dan malam untuk keluarga ibu dan bapak. Ya, maksudnya Bapak Ibu Saudari, Pak Gembala dan Ibu Gembala didoakan setiap pagi, siang, dan malam. Itulah yang menguatkan kami. Ya Bapak Ibu Saudari, ya ada orang yang care dengan datang, ada orang yang care dengan memberi sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama ketika mereka berdoa untuk kami. Ya, karena doa itu diilhami tentunya dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan hanya berdoa buat kepentingan diri sendiri. Jangan hanya berdoa hanya untuk diri kok saudara, keluarga saudara sendiri, tetapi berdoalah juga buat orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, lalu yang ketiga, di sana dikatakan berjaga-jagalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Saudara, kata berjaga-jaga agruneuo dalam bahasa Yunaninya. Secara harafiah, saudara, berjaga-jaga itu artinya tidak tidur. Berjaga-jaga itu artinya waspada. Inilah kewaspadaan mental terhadap setiap taktik-taktik si iblis yang dibuat. Makanya saudara diingatkan untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Berdoa itu saudara melatih kita untuk waspada. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, berdoa itu melatih saudara untuk waspada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan itulah tiga hal yang kita belajar ya dari Efesus 6 ya Bapak Ibu Saudari ayat 18. Saudara, inilah yang seharusnya dimiliki di kamar kita masing-masing, di kamar perang kita, di war room kita semua. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki ruang-ruang doa di mana saudara bisa berdoa dalam hadirat Tuhan. Dan saudara harus memiliki tiga hal ini setiap waktu, di dalam roh, dan berjaga-jaga ya saudara, sehingga saudara dapat waspada. Kalau misalkan tiba-tiba anakmu ya Bapak Ibu Saudari ada aneh-aneh, Roh Kudus memberikan alarm dalam hatimu, tuh anakmu perlu kau doakan, perlu kau tanya kenapa dia habis sekolah, kenapa dia habis dari kampus, kenapa dia harus habis dari kerja seperti itu. Nanti Roh Kudus gerakan hatimu untuk bertanya, nak, apa yang terjadi ya di dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti suamimu atau istrimu ketika pulang ke rumah, saudara, karena Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bertanya, ma, kenapa? Pak, kenapa? Terlihat kayaknya lelah, terlihat kayaknya capek, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua untuk berjaga-jaga, yang artinya waspada dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mengapa lutut itu menjadi posisi perang yang paling berharga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Dalam budaya timur ya, dan tentunya Alkitab, saudara, lutut yang bertelut itu adalah tanda bahwa kita berserah total kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mengapa lutut itu menjadi posisi yang paling baik untuk saudara bisa berperang lewat setiap tipu muslihat iblis itu, atau melawan tipu muslihat iblis itu dalam setiap hidup saudara? Karena lutut yang bertelut, lutut yang berdoa, itu tanda kita berserah total
Bukan oleh karena kekuatan kita sendiri, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kenapa lutut yang bertelut itu dalam setiap hidup saudara dan saya? Mengapa lutut itu menjadi posisi yang paling penting dalam setiap hidup kita semua? Karena selain kita berserah total, yang kedua, lutut yang bertelut itu menandakan kerendahan hati. Saudara, kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Tuhanlah yang kita butuhkan di dalam setiap hidup kita semua. Makanya kita, Bapak Ibu Saudari, lutut kita bertelut untuk berdoa. Ada kerendahan hati di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari, dan kita mengakui bahwa saudara dan saya hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, lutut yang bertelut itu adalah tanda ada kesiapan untuk menerima perintah. Amin. Ada kesiapan untuk menerima perintah. Seperti prajurit di hadapan panglima, saudara lihatlah. Ya, kalau saudara punya tentara, kalau di Indonesia ada namanya tentara-tentara. Mereka punya komandan-komandan. Mereka punya panglima, seperti kita di sini juga punya panglima. Bapak Ibu Saudari, dalam tentara kita di Indonesia. Di Malaysia juga sama, pasti ada panglimanya. Di Singapura juga sama, pasti ada panglimanya. Di Hong Kong juga sama, pasti ada panglimanya. Semua kita punya panglima, atau semua tentara-tentara itu, semua prajurit-prajurit itu, saudara punya panglima. Maka saudara, ya, jadi ketika kita bertelut, lutut yang bertelut itu adalah tanda saudara ada kesiapan untuk menerima perintah. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ada kesiapan untuk menerima perintah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saya mau mengajak saudara dan saya untuk belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, doa itu sebagai senjata ofensif. Kenapa doa sebagai senjata ofensif? Banyak orang mengira doa hanya meminta-minta. Di dalam setiap kehidupan kalian semua, doa hanya mengeluh. Tetapi dalam Efesus 6, doa adalah bagian dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Doa adalah bagian dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Efesus tadi, ya, setelah menyebutkan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh atau firman, Paulus juga menambahkan dalam segala doa. Artinya doa adalah sistem komunikasi yang mengaktifkan semua senjata-senjata yang lain. Senjata-senjata yang lain itu tidak bisa digunakan kalau saudara tidak berdoa. Ya, tidak akan aktif itu baju zirah keadilan, tidak akan aktif itu perisai iman, tidak akan aktif itu ketopong keselamatan, tidak akan aktif itu pedang roh jikalau saudara dan saya tidak berdoa. Ya, jadi penting sekali dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, tanpa doa maka semua perlengkapan itu hanya mati. Tetapi dengan doa maka perisai iman menjadi perisai yang menyala di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, maka mari renungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka di dalam apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, saudara ingatlah baik-baik. Kalau saudara diingatkan untuk berjaga-jaga, saudara yang terkasih, artinya tadi ya, saudara waspada. Ini perintah aktif untuk memperhatikan gerak-gerik musuh. Maka berjaga-jaga artinya sadar ketika pikiran negatif itu mulai masuk. Oh, ini bukan dari Tuhan dalam setiap kehidupan saya, ini dari musuh. Langsung Bapak Ibu Saudari sadar ketika ada pikiran-pikiran negatif itu masuk, segera tangkap itu dan ganti dengan firman dalam setiap hidup saudara. Jangan biarkan pikiran-pikiran itu menginap di dalam kepala kita semua. Ya, jangan biarkan pikiran-pikiran itu menginap dalam kepala saudara. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, karena itu berjaga-jagalah, ya, karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan, ya, keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari ya kita membongkar setiap benteng-benteng intimidasi oleh si jahat, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan secara pribadi di ruang-ruang doa kita semua. Saudara, identifikasilah benteng itu. Yang pertama itu yang saudara harus lakukan. Identifikasi benteng itu. Tulis satu pikiran yang berulang-ulang yang mengintimidasi setiap kehidupan saudara sepanjang minggu ini. Kalau ada pikiran-pikiran yang berulang yang selalu mengintimidasi setiap kehidupan saudara dan saya, saudara, misalkan, oh aku ini gak akan sembuh nih dari depresi ini, aku gak akan mungkin pulih dari setiap luka ini, aku tidak akan sembuh dari depresi ini, dari kecemasan ini. Nah saudara, tulis itu ya, Bapak Ibu Saudari. Identifikasi apa benteng yang si jahat itu buat di dalam pikiran-pikiran kita semua. Lalu kemudian ketika saudara sudah mengidentifikasi itu, sudah mengenali ada benteng yang dibuat oleh si jahat di dalam pikiran-pikiran saudara, saudara, yang kedua saudara lakukan, berlututlah secara fisik. Amin. Berlututlah secara fisik. Saudara, ketika kita berlutut secara fisik, posisi tubuh kita itu mempengaruhi roh kita. Jangan meremehkan tindakan berlutut dalam setiap hidup saudara. Amin. Maka banyak orang berdoa. Waktu saya sekolah Alkitab juga, Bapak Ibu Saudari, itu waktu saya masuk, waktu saya belajar, ya waktu saya dilepas juga setelah lulus semua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dari seminari Bethel pada saat itu, beberapa belas tahun yang lalu, kami berlutut sebelum kami diutus keluar, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari. Saya tahu tindakan berlutut itu, saudara, tanda bahwa kita memerlukan kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam setiap kehidupan kita semua. Soalnya Bapak Ibu Saudari, jadi posisi berlutut itu secara fisik itu mempengaruhi spirit kita. Ya, ada orang berdoa tapi nggak berlutut, Bapak Ibu Saudari. Ya, maka kita belajar merendahkan diri kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, jangan meremehkan tindakan berlutut ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, dan yang ketiga, saudara yang terkasih, berdoalah dengan suara. Bapak Ibu, iblis itu tidak bisa membaca pikiran-pikiran kita, tetapi dia bisa mendengar suara iman kita. Maka bacalah suara firman yang kontra dengan kebohongan-kebohongan yang iblis telah buat di dalam setiap pikiran-pikiran kita semua. Maka berdoalah dengan bersuara. Jangan hanya berdoa dalam hati, tetapi berdoalah dengan bersuara. Ya, Bapak Ibu Saudari, katakan firman Tuhan, suarakan firman Tuhan dalam doa-doa itu yang kontra dengan kebohongan-kebohongan yang iblis buat di dalam setiap pikiran-pikiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gunakan nama pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Gunakan nama Yesus. Setiap lutut akan bertelut dalam nama Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-10. Saudara, nama Yesus itulah kode akses kita semua untuk masuk kepada ruang kudus tahta Allah Bapa kita semua di sorga. Itulah kode akses kita semua, nama Yesus Kristus. Saudara, maka di dalam setiap ruang-ruang doamu selalu gunakanlah nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tetapi bukan sembarangan. Ya, Bapak Ibu Saudari, bahkan ada satu ketika saya mendengar podcast seseorang gitu ya, saya lupa itu namanya, kalau nggak salah grup band, kalau nggak salah waktu itu grup band. Jadi waktu itu dia konser di mana gitu, Bapak Ibu Saudari, di kota apa, lalu kemudian dia merasa ketakutan karena ada apa gitu ya, ada kuasa kegelapan atau apa gitu ya, lalu kemudian dia menggunakan dalam nama Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari, saya lupa Bapak Ibu Saudari, betul ya, mungkin Bu Yohana Yaya tahu ya, seperti itu. Jadi ada salah satu personil Bapak Ibu Saudari yang mengatakan dalam nama Yesus, padahal dia bukan orang Kristen, Bapak Ibu Saudari. Pada saat itu juga saya nggak tahu ya, itu ceritanya mengenai apa ya Bu Yohana Yaya ya secara detail. Tetapi dia menggunakan nama Yesus itu ya, sehingga saudara yang dia doakan pada saat itu betul-betul Bapak Ibu Saudari itu hadir ya di dalam setiap kehidupannya. Itu dia merasa damai, dia mungkin merasa tenang, dan setiap yang dia doakan itu kalau ada kuasa-kuasa kegelapan itu langsung ya pergi. Bapak Saudari dikasih oleh Tuhan, itu bukan orang Kristen ya yang menggunakannya. Apalagi kita yang orang percaya, gunakan nama Yesus. Ya betul ya, Bu Yohana, betul ya Gigi. Haleluya.
Ya benar ya, kayaknya grup band itu salah satu personil yang berdoa. Tetapi saya lupa kisahnya tentang apa. Yang saya ingat dia menggunakan nama Yesus, Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi ketika saya tonton, ketawa juga saya, Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, ayo gunakanlah nama Yesus itu. Ya dalam setiap hidup saudara. Apalagi ketika saudara berdoa kepada orang-orang yang belum satu server dengan kita, gunakan nama Yesus. Sehingga mereka tahu ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan saudara yang menyembuhkan orang tersebut, bukan saudara yang memulihkan orang tersebut dari setiap kecanduan, ya, dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, tetapi mereka tahu, oh, nama Yesus ya yang menyembuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah ya, gunakan kode akses itu. Gunakan nama Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus yang berkuasa, aku meruntuhkan setiap benteng-benteng ketakutan ini. Karena firman-Mu berkata, Allah tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, melainkan roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketenangan. Karena itu aku menyatakan, aku bukan budak dari ketakutan-ketakutan ini. Aku bukan budak dari kecemasan-kecemasan ini. Roh Kudus, penuhilah pikiranku sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu salah satu contoh. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara gunakan itu untuk menghancurkan setiap benteng-benteng yang ada di dalam setiap pikiran-pikiran kita yang si iblis buat. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini kasih lihat Tuhan. Saudara yang terkasih, demikian yang saya mau sampaikan kepada setiap kehidupan saudara. Jadi ketika saudara berdoa, jangan berdoa tanpa firman. Stop hal itu. Kesalahan umum orang-orang percaya, mereka berdoa panjang lebar tanpa dasar firman. Saudara, doa itu harus seperti pedang. Ya, Bapak Ibu Saudari, harus dengan mata pisau. Kalau berdoa saudara tidak dengan mata pisau, maka Bapak Ibu Saudari, rubahlah setiap doa-doa saudara. Jangan berdoa panjang lebar tanpa dasar firman. Berdoalah dengan firman. Rumus yang sederhana. Saudara, doa yang berkuasa itu ketika saudara ada masalah, saudara, maka barengi dengan firman Tuhan yang kontra dengan masalah tersebut. Lalu kemudian barengi juga, pakailah, gunakan nama Yesus. Tapi bukan sembarangan ya Bapak Ibu Saudari. Dengan nama Yesus kita percaya. Saudara, itulah doa, rumus doa yang berkuasa. Ketika ada masalah, saudara, gunakan firman Tuhan yang kontra. Dan Bapak Ibu Saudari, barengi dengan nama Yesus di dalam setiap hidup saudara. Contohnya saudara takut akan masa depan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara temukanlah lewat firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 contohnya ya. Aku tahu rancanganku untukmu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu contoh Bapak Ibu Saudari. Kalau kita takut akan masa depan, saudara bisa menggunakan Yeremia 29 ayat 11. Lalu kemudian saudara berdoa, Tuhan, aku pegang janji firman-Mu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan-Mu yang terbaik buatku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, aku pegang janji firman Tuhan. Aku tidak akan takut, sebab masa depanku ada di tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Itu contoh ketika saudara mau berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk menghadirkan doa yang berkuasa, saudara, ya gunakanlah hal itu. Saudara bisa praktekkan hal itu. Tetapi lebih daripada setiap kata-kata kalimat yang saya sampaikan, tulus-tuluslah ketika kalian berdoa. Ya, dalam setiap hidup kalian semua. Saudara, setelah kita merenungkan Efesus 6 ayat yang ke-18, saudara yang terkasih, ada satu kebenaran yang sering terlewat. Garis bawahi hal ini. Kamu itu tidak bisa memenangkan peperangan-peperangan rohani, termasuk peperangan-peperangan mental di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, saudara, jika kamu hanya berperang dengan pikiran saja. Kamu tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan-peperangan itu. Kalau saudara hanya berperang lewat pikiranmu sendiri saja. Kamu harus melibatkan Roh Kudus. Karena musuhmu itu adalah roh jahat, bukan pikiranmu sendiri. Maka libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, banyak orang Kristen itu terjebak dalam self-help Christianity. Artinya mereka untuk melawan setiap pikiran atau gangguan-gangguan mental di dalam setiap hidup mereka. Mereka diajak untuk berpikir positif, ucapkan afirmasi-afirmasi di dalam setiap hidup mereka, visualisasikan kemenangan-kemenangan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, itu namanya self-help
Christianity. Ya, orang-orang Kristen yang coba mau menolong diri mereka sendiri. Nah, banyak orang Kristen terjebak dalam hal itu. Saudara, semua itu baik, tetapi itu tidak cukup. Mengapa? Karena sumber serangan kecemasan seringkali bukan dari psikologi. Sumber serangan kecemasan di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu dari spirit roh-roh jahat yang membisikkan kebohongan-kebohongan, sehingga kebohongan-kebohongan itu mengkristal di dalam setiap hati dan pikiran saudara dan saya. Maka kita perlu, Bapak Ibu Saudari, melibatkan Roh Kudus. Amin. Saudara perlu melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu-satunya, saudara, dia pemandu kita, dia penolong kita, dia intelijen kita yang terbaik. Itu Roh Kudus. Dia tahu persis di mana setiap benteng-benteng musuh berdiri dalam setiap pikiran-pikiran kita. Maka Bapak Ibu Saudari, berdoalah di dalam Roh. Ketika saudara berdoa di dalam Roh, saudara seperti tentara yang berjalan, Bapak Ibu Saudari, di medan ranjau. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara selalu dikomando ya oleh tuntunan pimpinan Roh. Sehingga Bapak Ibu Saudari, walaupun saudara berjalan di medan ranjau dalam setiap hidup saudara, tetapi saudara selamat karena saudara dituntun langkah demi langkah, karena saudara berdoa di dalam Roh. Tetapi kalau saudara tidak berdoa di dalam Roh, saudara sama seperti tentara yang berjalan di medan ranjau tanpa sebuah detektor. Tidak bisa mendeteksi di mana ranjau itu berada di dalam setiap hidup saudara dan saya, dan akhirnya saudara bisa meledak. Ya, saudara yang terkasih, maka saya mau mengajak, ayo kita berdoa di dalam Roh, di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya pada kesempatan saat hari ini, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, bukan apakah Anda dan saya sedang berperang, ya, karena tentunya kita semua sedang berperang setiap hari di dalam setiap pikiran-pikiran kita. Tetapi pertanyaan kita, pertanyaan saya kepada saudara dan saya, dimanapun kalian berada, di mana kamar perang kita semua, di mana war room kita semua, ya, di mana ruang-ruang doa kita semua. Saudara, jangan biarkan musuh terus memborbardir setiap pikiran saudara, kepalamu dengan kebohongan-kebohongan, sementara Anda hanya berdiri diam tanpa punya senjata apapun dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka lutut saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara lututmu berlutut untuk berdoa, itu bukan simbol kekalahan. Lutut Anda dan saya itu adalah posisi kita menang, karena di sanalah Yesus yang berdiri di samping kita. Dia memegang tangan kita dan dia berkata, aku sudah menang untukmu. Sekarang berdoalah bersamaku, kata Tuhan Yesus dalam setiap hidup saudara. Saudara, hari ini berhentilah bertarung sendirian. Serahkanlah setiap peperangan-peperanganmu kepada Tuhan lewat lututmu itu yang bertelut dan berdoa dalam setiap hidup saudara. Saudara, apakah kalian mau memberi hidup kalian bagi Yesus? Apakah kalian mau memberi hidup kalian bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan lutut yang bertelut. Lutut yang berlutut di hadapannya. Saudara, jika kalian rindu, ya Bapak Ibu Saudari, memberi hidup kalian bagi Yesus, angkatlah tanganmu. Dimanapun kau berada, taruh di dadamu, katakan dalam hatimu, Tuhan, mulai hari ini, lututku adalah altar perangan atau perangku. Lututku adalah altar peperanganku, atau lututku adalah altar perangku. Tuhan, pakailah hidupku mulai hari ini. Dan mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian dimanapun berada. Pesan ini hidupilah. Saudara, ingat ya, firman Tuhan yang kita dengar itu bagus, baik. Ya Bapak Ibu Saudari, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi yang mengubah kehidupan kita bukan hanya mendengar, yang mengubah setiap kehidupan saudara, baik mindset, perilaku kita, ketika kita menghidupi firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya didengar, hidupi firman Tuhan, sehingga itu mengubah setiap hidupmu, mengubah setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Raja atas segala raja dalam hidup kami. Kami letakkan semua benteng ketakutan, kami letakkan setiap benteng keputusasaan, kami letakkan setiap bisikan-bisikan daripada si jahat itu, dan kami patahkan in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, hari ini kami tidak lagi mengandalkan logika-logika kami yang terbatas,
Kami mengambil setiap pikiran yang memberontak menjadi tawanan kepada ketaatan, kepada firman-Mu tentunya. Kami berlutut, kami berdoa di tempat ini, bukan karena kami lemah. Kami mencari wajah Tuhan setiap hari di channel ini, bukan karena kami tidak punya pekerjaan, bukan karena kami lemah, bukan karena kami tidak punya kegiatan yang penting yang lainnya, tetapi kami tahu hal ini pun penting ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dikuatkan. Karena kami tahu Tuhan, kemenangan sejati itu tidak pernah diangkat dari setiap kepala-kepala kami semua, tetapi dari setiap lutut yang bertelut dan berdoa. Pakailah hidup anak-anak-Mu Tuhan sebagai ruang doa kami semua. Pakailah hidup kami rindu memiliki semua atau jam-jam doa, ruang-ruang doa sebagai war, tempat kami berperang lewat setiap doa-doa kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap musuh itu boleh takluk in the name of Jesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa, jikalau ada yang sakit pulihkan dalam nama Yesus. Jikalau ada yang berbeban berat, berikan kelegaan di dalam setiap hidup mereka. Jika ada hubungan-hubungan yang telah retak, telah hancur, pulihkanlah di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, sembuhkan mereka Tuhan, baik jiwa mereka, pulihkan mereka dari keadaan-keadaan fisik mereka, jauhkan mereka dari kemalasan, taruh kesetiaan di dalam setiap hati mereka untuk mengiring Tuhan. Jagai keluarga mereka, jagai hidup mereka, jagai setiap bisnis usaha mereka, jagai setiap pekerjaan mereka, jagai orang-orang yang mereka kasihi, pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, jagai in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pasanganmu, istrimu, suamimu, anak-anak orang tuamu, cucu-cucumu, opa-omamu, diberkati oleh karena Tuhan. Menantu-menantumu, mertuamu, diberkati oleh karena Tuhan. Dan siapapun yang kau kasih di tengah-tengah keluargamu, biarlah Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh jaga dengan sempurna dalam setiap hidup mereka semua. Tuhan memberkati setiap usaha, Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, Tuhan memberkati setiap studimu, Tuhan memberikan spirit kecerdasan, kepintaran, spirit takut akan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita semua. Dan apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat setiap keberhasilanmu, engkau banyak menolong orang-orang di sekitarmu, sehingga mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan kasih lewat setiap kehidupan kita semua, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, selesai sudah pemberitaan ya Bapak Ibu Saudara firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati saudara pada kesempatan hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa tulis itu jikalau saudara terberkati. Maafkan tadi ya sinyalnya Bapak Ibu Saudari di YouTube sempat terpause. Ya akhirnya saya keluarkan lalu saya masukkan kembali. Ya itu kalau sinyalnya terpause, terpending gitu ya seperti itu saya keluar. Nanti saudara bisa masuk lagi ya Bapak Ibu Saudari, maafkan kalau sinyalnya hari ini mungkin ada gangguan, khususnya yang di YouTube. Ya terima kasih buat kalian semua yang terberkati. Saudara, rame-rame kita tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti saya bacakan satu persatu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang Bapak Ibu Saudari berikan lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, terima kasih buat setiap tap-tap, buat setiap repost, buat setiap share-nya, buat setiap gift, buat setiap donasi yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih juga dengan tulus saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, persembahan misi. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan lewat setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua ya. Jadi di channel Pastor Deso, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak ragu untuk menyampaikan, dukunglah selalu
pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan persembahan-persembahan kalian semua. Ya, saya tidak takut, saya tidak ragu, saya hanya hamba Tuhan, saya hanya menyampaikan supaya di mana hatimu berada, ya di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kita mau belajar menginvestasikan setiap harta kita kepada setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara, khususnya di channel Pastor Deso. Saudara, di channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini, yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus per periode waktunya, bisa per minggu, per 2 minggu atau per bulan. Ya, kalau persembahan syukur hari ini, saudara belajar bukan mengembalikan, tetapi itu bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan. Saudara terberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan setiap hari, maka saudara belajar memberikan persembahan syukur setiap hari juga kepada Tuhan lewat ya channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara ada persembahan misi. Ini khusus untuk mendukung ya Bapak Ibu Saudari pembukaan sekolah TK melalui channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, kita rindu untuk memiliki tempat gedung gereja. Doakan supaya lewat persembahan misi ini saudara banyak jiwa-jiwa tergerak, terbuka untuk mendukung pelayanan di channel Pastor Deso, khususnya untuk persembahan misi ini. Dukunglah mimpi besar kami Bapak Ibu Saudari untuk membangun rumah Tuhan dan tentunya mencetak generasi-generasi cerdas melalui dunia pendidikan. Ya Bapak Ibu Saudari, melalui TK dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita memerlukan dana yang besar untuk misi ini ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan menggerakkan setiap kita semua untuk mendukung di channel Pastor Deso. Jikalau saudara rindu mendukung, maka Bapak Ibu Saudari, saudara ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena di bio profil TikTok saya atau di TikTok saya. Bapak Ibu Saudari, di profilnya di situ ada, sudah saya sematkan di sana rekening BCA atas nama Angelin Magdalena. Nomornya saudara lihat sendiri, saudara tinggal klik di atas atau di deskripsi video di YouTube saya tampilkan BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Atau saudara dari luar negeri, saudara bisa menggunakan social bus ya /pastordeso/tribe. Nah, saudara bisa menggunakan itu ya Bapak Ibu Saudari di social bus kalau saudara orang-orang di luar negeri. Tapi kalau saudara tahu metode yang ketiga, lebih memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan dari luar negeri, dari negara-negara saudara di mana saudara berada, silakan saudara bisa menggunakan metode-metode yang saudara miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih. Saudara, saya percaya Tuhan telah memberkati kita agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama, terlebih untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Mari dukunglah pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso Ministry melalui hal-hal demikian ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Wujudkanlah kasih-Mu kepada Tuhan, tentunya lewat aksi nyata melalui channel Pastor Deso. Kalau saudara rindu mendukung channel Pastor Deso, saudara saya ingatkan, yang pertama saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara dan saya terberkati setiap hari di channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara lagi belajar bermurah hati sehingga saudara tidak memiliki spirit pelit dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi milikilah salah satu dari ketiga hal yang saya sampaikan. Kalau saudara tidak digerakkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudari nggak perlu saudara ikut-ikut memberi ya Bapak Ibu Saudari, sehingga nanti saudara bisa kontra dan lain sebagainya. Daripada saudara kontra dan lain sebagainya, kalau memang channel ini tidak menjadi berkat bagi setiap hidupmu, saudara nggak usah berkomentar. Capek-capek kalian berkomentar, nanti Bapak Ibu Saudari ujung-ujungnya saudara komentar saudara tidak dibaca. Kan sedih juga Bapak Ibu Saudari. Mending kalian buat channel sendiri, lalu kalian memberkati setiap penonton-penonton kalian dengan cara kalian sendiri, yang Tuhan gerakkan tentunya untuk memberkati mereka ya. Kalau saudara senang berdebat, silakan buka channel perdebatan. Kalau saudara senang membangun setiap kehidupan umat, silakan saudara bangun channel itu untuk setiap kehidupan saudara. Daripada saudara berkomentar-komentar, lalu komentar saudara melahirkan dosa dalam setiap kehidupanmu. Yang rugi kan bukan orang yang kalian komentarin, yang rugi hidupmu sendiri. Jadi saudara, saya mau mengajak yang terberkati, teruslah setia di channel ini. Yang tidak terberkati, silakan cepat-cepat minggir Bapak Saudari ya. Maksudnya cepat-cepat nggak usah ada di channel ini, daripada kalian nanti Bapak Ibu Saudari hanya komentar, hanya cari yang kontra, pengen mendukung kebenaran kalian sendiri ya. Jadi daripada seperti itu, saudara lebih baik, lebih elegan dalam setiap kehidupan kita semua. Bangunlah
channel kalian sendiri ya, atau kalian sama-sama berdebat dengan teman-teman yang suka berdebat di channel-channel sebelah. Kalau saya tidak menyukai perdebatan Bapak Ibu Saudari. Bukan saya tidak jago berdebat, tapi saya malas berdebat ya Bapak Ibu Saudari. Karena nanti kamu punya argumen, kamu rindu memenangkan argumenmu. Saya punya argumen, saya juga rindu memenangkan argumen saya. Jadi daripada kita main menang-menangan Bapak Ibu Saudari, nggak ada yang mau kalah dalam argumen itu. Mendingan kita pakai apa yang Roh Kudus gerakan dalam hati untuk menjadi saluran kasih Kristus di tengah-tengah setiap kehidupan kalian semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Berjalanlah dengan server yang sudah kalian punya. Kami meyakini server kami di dalam Yesus Kristus, dan kami meyakini bahwa tidak ada keselamatan selain di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Kalian meyakini server yang lain, silakan Bapak Ibu Saudari. Hidup manusia kan kehendak bebas masing-masing ya. Saudara bisa bebas memilih keyakinan saudara ya, dimanapun saudara berada. Tetapi saya di channel Pastor Deso memilih saudara untuk membawa nama Yesus, untuk memberitakan kasih Kristus, bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus Bapak Ibu Saudari. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain lewat Yesus Kristus. Itu yang kami yakini dalam server kami Bapak Ibu Saudari ya, dalam frekuensi kami. Kalau saudara tidak meyakini, tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Silakan saudara bergerak dengan server saudara ya, dan terlebih dari server yang kita yakini atau keyakinan yang kita yakini, yang paling penting yang saya dapatkan adalah saudara hidupilah setiap nilai-nilai yang dibagikan oleh server kita masing-masing ya. Hidupilah, karena itu yang mengubah nilai-nilai kehidupan kita. Saudara mau berdebat dari A sampai Z, kalau saudara tidak berubah hidupmu, capek. Nanti Tuhan tidak mengenal hidupmu juga. Kalau saudara masih melakukan dosa, masih menyakiti hati orang dan lain sebagainya, saudara capek ya. Kita nggak dikenal sama Tuhan, kita nggak dikenal oleh Allah yang kita yakini dalam setiap kehidupan kita semua ya. Jadi hidupilah nilai daripada server yang kau yakini ya. Server itu tanda kutip ya, keyakinan yang kalian yakini dalam setiap hidup kalian semua. Salam damai, salam toleransi bagi setiap teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian semua. Asik ya, kalau saudara di channel Pastor Deso ada perbedaan. Ingat, walaupun kita tidak satu server, kita masih sesama manusia ya, masih sesama bangsa Indonesia. Amin. Kalau saudara kita nggak sesama bangsa Indonesia, masih sesama manusia kita. Jadi jangan saling menyakiti satu dengan yang lainnya Bapak Ibu Saudari. Mendingan kita terus berbagi kasih dalam setiap hidup kita semua, tabur kebaikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang saudara berikan, baik waktu, tenaga ya, baik setiap apa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, materi juga yang saudara selalu berikan setiap harinya. Ada jemaat-jemaat yang memberikan Bapak Ibu Saudari persembahan-persembahan itu setiap hari. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara selalu berikan setiap harinya, atau setiap periode waktu, atau setiap bulannya. Thank you. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you full. Jesus love you. I love you full juga Bapak Ibu Saudari ya. Sampai bertemu. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudari yang mau masuk channel Pastor Deso, khususnya yang mau masuk di grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa catat nomor kami ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara ada pergumulan apapun itu, saudara membutuhkan pelayanan firman Tuhan, saudara membutuhkan doa kesembuhan atau divine healing ya, buat kalian yang sedang sakit, saudara membutuhkan pengurapan anointing untuk pengurapan rumah maupun tempat usaha, saudara rindu ada baptisan, atau saudara ada pemberkatan nikah dalam hidup saudara, jangan ragu menghubungi nomor saya di 0851 7529 2029. Silakan saudara hubungi nomor saya itu kalau memang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua ya. Bapak Ibu Saudari, ingat tuh, saya bukan aliran Katolik Bapak Ibu Saudari. Saya aliran Kristus saja dalam setiap hidup saya ya. Jadi walaupun saya pakai nama Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari, saya sendiri ya bukan aliran Katolik Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara menganggap di setiap Kristen itu ada aliran Katolik, Protestan, karismatik, Pentakosta, Reform dan lain sebagainya, saya Bapak Ibu Saudari menyampaikan Injil daripada Yesus Kristus. Jadi saya mazhab saya Bapak Ibu Saudari, aliran saya aliran Yesus saja Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi kalau di dalam gereja saya pun juga punya aliran ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saya. Tetapi dalam pelayanan seperti ini saya lebih Bapak Ibu Saudari kepada apa aliran-aliran kita, Katolik, Protestan ya Bapak Ibu Saudari, karismatik, Pentakosta, Reform
bala keselamatan, Advent dan lain sebagainya. Kalau saudara masih mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, server kita sama, gitu ya. Walaupun alirannya berbeda, tetapi server kita sama. Bapak Ibu Saudara, ingatlah di dalam aliran-aliran itu pun ada lembaga, ada manusia. Di mana ada manusia, pasti ada kepentingan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi saudara jangan cinta sama aliran, jangan cinta sama gerejanya saja atau merek gerejanya, tapi cintalah kepada sang pemilik gereja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya selesai sudah pelayanan Pastor Deso, saya mohon pamit, sampai ketemu besok lagi ya. Yang masih dalam suasana liburan di Indonesia, Tuhan memberkati kalian di dalam liburan kalian ya. Sudah dari hari apa tuh, Rabu kemarin sampai hari Senin masih libur di Indonesia Bapak Ibu Saudari. Jadi puji Tuhan, di Malaysia tidak tahu ya, di Singapura juga nggak tahu, tadi di Taiwan juga ada ya. Teman-teman semua terima kasih yang sudah bergabung. Di Hong Kong gimana libur Ibu Ana? God bless you ya. Di Papua masih libur, Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Jadi salam dari saya yang ada di Depok, Jawa Barat. Salam kepada kalian semua, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota di Indonesia, di seluruh Malaysia juga. Tuhan memberkati. Selama kalian tahu bahasa Melayu seperti kami, dengarkanlah baik-baik terus channel Pastor Deso. Yang di Singapura juga Tuhan memberkati, di Taiwan, ya di Hong Kong, di China juga ada, Tuhan memberkati. Di dulu kemarin-kemarin ada juga yang dari California, Tuhan memberkati. Yang dari Australia juga hadir, ya Tuhan memberkati. Yang pernah hadir maksud saya, Tuhan memberkati. Ya dari Brunei pernah hadir, ya Bapak Ibu Saudari yang saya ingat ya, dari Brunei, dari Filipina, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Dari mana lagi ya? Dari Belanda, ya Bapak Ibu Saudari pernah bergabung, ya. Kata Bu Ana nggak libur Pastor. Semangat selalu ya, semua teman-teman semua yang bekerja hari ini, yang melayani Tuhan, ingatlah dalam setiap pekerjaan bisnismu, semua kita lakukan untuk Tuhan. Dukung selalu channel Pastor Deso bagi kemuliaan nama Tuhan tentunya dalam setiap kehidupan saudara. Terima kasih buat setiap dukungan kalian semua. Jangan lupa ya masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Saudara bisa sampaikan nama saudara, pokok doa saudara, kota saudara, lalu saudara berikan Pastor. Jangan lupa ya masukkan ke grup. Tuhan memberkati Pastor. Gak libur ya Pak Chen, punya jualanan. Ya iya Tuhan memberkati ya, laris jualannya. Tuhan memberkati Bu Chen dan tentunya teman-teman semua, Bu Esther Molinawati, Tuhan memberkati. Bu Noraina, thank you ya. Matahari Timur, God bless you. Bu Mesak, Tuhan memberkati. Semangat selalu teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada. Bu Reliana, Regina Marbun, Bu Nuyanti, ya semua teman-teman semua. Bu Sinta Manik yang setia ya lewat channel Pastor Deso ya, semua nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bu Ana, Yoselin, God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. God bless you ya. Haleluya. Bu Happy tanggal merah tapi kerja Pastor. Semangat loh, yang kerja tetap semangat. Ya setiap hari kita kerja untuk Tuhan Bapak Ibu Saudari. Mau di sekuler, mau rohani, semua yang kita kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus ya. Sehingga lewat setiap keberhasilan, kesuksesan kita semakin mendukung pekerjaan Tuhan, kita semakin menolong banyak orang lewat kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Saudara, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Bapak Ibu Saudari, kalau ada salah-salah kata yang melukai hati khususnya ya, walaupun sebenarnya nggak perlu juga dilakukan seperti ini, tetapi saudara itu etika ya. Kalau misalkan ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan di hati kalian semua, maafkan ya Bapak Ibu Saudari. Saling memaafkanlah kita ya, saling mengampunilah kita semua. Tuhan memberkati kita semua ya, sehingga saudara terus bisa mempraktekkan hal ini. Salam dari saya mohon undur diri ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati, sampai besok kembali di hari Selasa tanggal 2 Juni. Sudah awal bulan Bapak Ibu Saudari, sudah tanggal 1 Juni ya. Tuhan memberkati. Semangat selalu, semangat di awal bulan untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus. Jadilah uluran tangan Tuhan lewat channel Pastor Deso ini. Tuhan memberkati dan terima kasih buat kehadiran kalian. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat, yang gubernurnya adalah Kang Deddy Mulyadi dan artisnya adalah Ayu Ting Ting. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya. God bless you. Saya mohon undur diri. Sampai bertemu setiap hari di pelayanan Pastor Deso pagi-pagi 7:30 atau jam 7.15-an ya. Jadi bye-bye buat kalian semua.